Marub. Sudah bisa Marub? Iya Pak, sudah Pak. Bisa. Oh iya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi seperti saya sudah sampaikan tadi bahwa kita akan coba melihat sampai sejauh mana kita sudah berproses di dalam penentuan di kolom 3. Kolom 3 dulu aja di sini. Ya, di eksplorasi alternatif solusi. Siapa yang ingin tampilkan? Reko, siapa yang bisa? Atau Pak Kemas? Kayaknya tadi Pak Kemas mau tampil. Ya, silakan Pak Kemas. Iya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, semoga kita selalu dalam ya, untuk siang hari ini. Mohon maaf Bapak, tadi saya lagi ke kamar mandi, jadi nggak tahu udah mulai. Izin share screen, G. Apakah sudah muncul di layar Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua? Oke Pak, oke. Jadi saya sudah sedikit mencoba untuk mengerjakan tugasnya Pak. Ada 4 topik permasalahan yang saya tindak lanjutin, yaitu yang terdiri dari 2 tentang masalah siswa dan 2 lagi tentang masalah guru. Yang pertama, apakah cukup besar bisa dibaca? Mohon maaf sebelumnya. Diperbesar Pak. Oke, siap Pak. Seperti ini? Iya, oke. Oke. Untuk masalah yang pertama saya pilih Pak, yaitu hasil belajar siswa masih rendah pada mata pelajaran sistem robotik dikarenakan kurangnya motivasi literasi dari peserta didik. Akar penyebab masalahnya, yang mana siswa belum mempunyai konsentrasi yang cukup baik di dalam proses belajar pada mata pelajaran sistem robotik di kelas 11 disebabkan kurangnya dalam pemberian motivasi belajar oleh guru. Eksplorasi alternatif solusi yang saya cari yaitu baru dapat 2 Pak. Saya masukin yang pertama dari Widyarti Pangesti dan Tisyani Laksono tahun 2016. Kutipannya, bimbingan literasi adalah proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum. Terus, literatur yang kedua yaitu dari Batubara Abdul Karim tahun 2015. Isi kutipannya, bimbingan literasi itu adalah suatu proses yang terus-menerus dalam membantu perkembangan individu untuk mencapai kemampuannya secara maksimal dalam mengarahkan manfaat yang sebesar-besarnya, baik bagi dirinya maupun masyarakat melalui minat baca. Seperti itu. Ini hasil wawancara, karena berhubung hari ini hari Sabtu, Pak, itu kita sekolahnya full day, jadi weekend kita libur, jadi belum bisa saya mewawancarai. Sebenarnya ada beberapa sudah ada wawancara di tugas sebelumnya, itu sedikit banyaknya ada yang sama, tapi belum sempat saya masukin. Di sini saya mencoba untuk memasukkan beberapa kelebihan dari analisis alternatif solusinya, yaitu memberikan manfaat variasi bahan bacaan, berpikir kreatif di dalam pembelajaran, membiasakan kegiatan membaca di dalam kelas, berlatih problem solving, dan terakhir membuat literasi membaca sebagai komunikasi. Solusi ini saya ambil itu dari hasil wawancara juga Pak, dan hasil temuan juga dari pakar pendidik. Saya mewawancarai suatu dosen pendidikan di salah satu Universitas Negeri Sriwijaya. Dia memberikan suatu pengarahan ya tentang permasalahan yang saya hadapi, dan ada beberapa solusi yang dia berikan, salah satunya seperti ini. Nah, untuk kelemahannya, ya siswa belum mempunyai konsentrasi yang cukup baik di dalam proses pembelajaran. Siswa memiliki hasil prestasi belajar yang menurun, hasil dari ujian atau kognitifnya Pak. Terus kurangnya motivasi dalam literasi,
siswa yang cenderung asik bermain HP, siswa lebih suka mengobrol dengan teman duduknya daripada harus mendengarkan materi yang diberikan oleh guru. Di sini sebenarnya masalah ini Pak saya ambil itu saya sebagai melanjutkan dari pembelajaran sistem robotik. Saya mengajarnya di kelas 12 sebelumnya Pak. Saya mengajar di pengampuh di kelas 12 mata pelajaran sistem robotik di jurusan teknik mekatronika. Di kelas 11 ini saya mengamati ternyata gurunya itu sebelumnya bukan saya. Di kelas 11 saya mengamati hasilnya itu sangat belum memuaskan untuk level kognitifnya, baik itu kognitif maupun prakteknya juga sama ya. Alhasil saya mendapatkan temuan-temuan ternyata permasalahannya yaitu siswa tidak termotivasi dalam literasi atau belajar. Seperti itu, Pak. Makanya saya ambil topik ini atau masalah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa mengalami kesulitan bersosialisasi di dalam kelas dan di luar kelas. Ini kebetulan juga saya ambil dikarenakan ada beberapa siswa itu cenderung tertutup atau cenderung pemalu, bahkan bisa diarahkan kayak dia tipenya introvert, seperti itu. Untuk akar penyebab masalahnya, yaitu siswa tidak mampu beradaptasi di dalam kelas maupun di luar kelas dikarenakan masih rendahnya rasa percaya diri siswa. Ini salah satunya yang saya kerucutkan dari masalah yang saya ambil. Kajian literatur. Menurut David Gaslin, yaitu sosialisasi merupakan proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan tentang nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota kelompok masyarakat. Sedangkan menurut Buhler dalam kutipannya yaitu kemampuan bersosialisasi siswa adalah kemampuan yang membantu individu-individu menyesuaikan diri bagaimana cara berpikir secara berkelompok agar dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya. Seperti itu, Pak. Jadi baru 2 dapat kutipan yang saya kajian literatur, mohon maaf, baru 2 bisa saya masukkan ke dalam permasalahan saya ini, yaitu siswa mengalami kesulitan bersosialisasi. Untuk kelebihan dan kelemahannya belum sempat saya isi, Pak. Sama juga hasil wawancaranya juga belum sempat. Nah, mungkin insya Allah hari Senin, Pak, saya akan mencoba langsung melengkapinya. Dan permasalahan yang ketiga, yaitu saya ambil tentang permasalahan yang ada pada guru. Ya, isinya metode pembelajaran konvensional dalam ini menerapkan metode ceramah itu masih digunakan oleh guru di kelas. Akar penyebab masalahnya yaitu kurangnya pengetahuan guru akan penerapan model-model pembelajaran inovatif. Nah, untuk kajian literatur, yang pertama saya ambil dari penerbitnya Erni Ratnadewi tahun 2018 dengan judul Metode Pembelajaran Modern dan Konvensional pada Sekolah. Di sini ada linknya juga. Isinya adalah mengembangkan metode pembelajaran modern dan konvensional itu dibutuhkan adanya metode resistansi, yaitu ada kemampuan guru mendengarkan siswa mampu berbicara, membaca, mempraktekkan, dan melakukan tindakan pembelajaran secara tentatif dan konstruktif, agar mampu menciptakan nuansa pembelajaran yang lebih hidup, mudah, dan cermat. Terus, artikel yang kedua, itu dengan judul Penyuluhan Model-Model Pembelajaran Inovasi bagi Guru SMK, penerbit dari Tommy Hastomo dan Siswo Edi Wibowo tahun 2019. Isi kutipannya, model pembelajaran inovatif itu akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap keaktifan siswa dan akan berdampak pada hasil akhir atau tujuan pembelajaran yang diingin capai. Jadi, kajian literatur yang saya ambil ini itu berkaitan dengan judul masalah yang saya ambil, Pak. Yaitu tadi, metode pembelajaran konvensional atau ceramah itu masih digunakan oleh guru di kelas. Nah, sedangkan sebenarnya banyak sekali metode pembelajaran yang bisa dipakai tidak harus dengan ceramah. Makanya ini adalah salah duanya kajian literatur yang saya ambil untuk sebagai menindaklanjutin hasil dari masalah yang saya ambil. Dan yang terakhir, Pak, yaitu masalah nomor 4, guru tidak memanfaatkan teknologi kekinian dalam pembelajaran. Akar penyebab masalahnya, guru belum memanfaatkan teknologi di dalam proses pembelajaran praktek pada mapel sistem robotik di kelas 11. Nah, balik lagi, ternyata guru tidak memanfaatkan, padahal
trainer, media-media pembelajaran itu banyak sekali di sekolah atau di jurusan, tapi belum dimanfaatkan secara maksimal oleh guru. Nah, kajian literatur yang saya ambil yang pertama dengan judul pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran menuju pembelajaran abad 21 oleh Darwin Effendi dan Ahmad Wahidi tahun 2019. Isi kutipannya, aplikasi dan adaptasi teknologi dalam ruang-ruang pembelajaran menjadi sebuah keharusan dalam menghadapi perubahan di era globalisasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Yang kedua, dari jurnal dengan judul Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran sebagai upaya peningkatan kompetensi pedagogi, penerbit dari Pegria Deni Purnasari dan Yosua Demas Sadowo, yaitu proses pembelajaran yang efektif dan efisien membutuhkan strategi pembelajaran yang tepat. Seorang guru harus mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang baik sehingga mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Untuk dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran dibutuhkan pemahaman terkait strategi mengajar serta penguasaan terhadap media ajar. Jadi dua kajian literatur ini itu sangat berkaitan dengan permasalahan yang saya ambil, mana guru tidak memanfaatkan teknologi kekinian dalam pembelajaran. Mungkin itu saja Bapak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau masih kurang lengkap atau masih kurang banyak dalam tugas LK 2.1 ini, karena baru hari ini mulai bekerjanya, insya Allah hari Senin akan ditambahkan lagi beberapa kekurangan-kekurangannya. Apabila ada masukan, saya sangat menunggu. Iya. Udah ya, Pak Kemas ini udah ya, dia sudah buat, dan mungkin di ini teman-teman yang memberikan masukan dulu, saya persilakan. Ada yang ingin komentari atau memberikan masukan ke Pak Kemas? Jadi yang pertama tadi, coba dari atas dulu, yang pertama dulu. Ya. Ya, hasil belajar siswa masih rendah pada mata pelajaran sistem. Oke. Kalau penekanan di anunya Pak Kemas, kalau yang nomor 1 ini, di akar penyebab masalahnya apa? Apakah di motivasi belajar oleh guru, pemberian motivasi belajar guru, atau apa? Yang difokuskan di sini, di akar penyebab ini. Oh, kalau yang Apakah utamanya itu dan sini ada beberapa yang bisa kita lihat, ada tentang konsentrasi, ada tentang motivasi belajar. ini Ya. sih Pak, yang saya garis bawahi, motivasi belajar dari guru yang kurang. Alhasil mengakibatkan konsentrasi siswa itu jadi kurang. Seperti itu, Pak. Motivasi belajar guru atau motivasi belajar siswa ya. Pemberian motivasi belajar oleh guru, Pak, maksudnya. Ya, oleh guru ya. Berarti guru yang tidak berikan motivasi belajar. Ya, kurang memberikan motivasi. Kurangnya motivasi literasi daripada peserta didik. Ya. Kemudian dihubungkan aja di kajian literaturnya tadi, kalau hubungan dengan motivasi belajar, di mana ya motivasi belajar? Kalau saya lihat ini hanya definisi bimbingan literasi, bimbingan literasi adalah suatu pertemuan dalam membantu perkembangan individu. Tadi pengantar PPL ternyata. Maksud saya hubungannya nanti dengan ini, apa hubungannya dengan hasil belajar itu? Iya, Pak.
Mungkin seperti ini Pak maksud saya. Iya, mungkin Jadi dianukan dulu. dengan adanya guru itu memberikan suatu motivasi sehingga siswa itu dapat bisa semangat dalam belajar atau membaca dan sebagainya. Jadi dengan cara memberikan perhatian, memberikan bimbingan, dan bisa dengan cara-cara yang lain, motivasi-motivasi yang lain. Seperti itu Pak maksud saya Pak. Dengan kita memberikan suatu motivasi, dengan mengarahkan, dengan membimbing, dengan ibaratkan apa ya, memberikan suatu perhatian, menyemangati, seperti itu Pak. Guru yang dilakukan oleh guru. Oke, mungkin masih ada yang bisa, siapa yang bisa memberikan masukan? Hanya mungkin perlu difokuskan ya, jadi. Pada nilarnya? Nilar. Saya Pak, Ya, Pak Ma'ruf, Ya. bisa berikan masukan. kalau menurut saya motivasi belajar itu berkaitan sama pertama itu Pak tujuan yang hendak dicapai oleh siswa. Ketika siswa hendak menentukan atau sudah tahu tujuan belajarnya dan sesuai dengan target yang mau dicapai sama siswa, kemungkinan besar akan meningkat sekali Pak motivasi belajarnya. Ini pernah ini berdasarkan pengalaman Pak ya. Yang pertama, saya pernah dari kelas saya sebagai wali kelas juga Pak. Di kelas 10 sama kelas 11 saya menangani anak yang luar biasa malasnya Pak. Hampir mau tidak naik kelas. Ternyata setelah pulang dari PKL-nya, pulang dari PKL dan di tempat PKL luar biasa rajinnya Pak. Sampai katanya itu bengkel belum buka aja dia sudah di sana katanya Pak. Dan setelah pulang dari PKL nilainya itu luar biasa Pak. Kemungkinan kalau sebelum agak malas karena belum tahu tujuan belajar kerja, karena belum tahu tujuan kerja apa. Iya. Maksud saya begini, apa namanya? Ini belum di kajian literaturnya ini, karena sebenarnya solusinya ini salah satu alternatif solusinya tadi pemberian motivasi belajar, ya. Jadi intinya kan ini siswa belum mempunyai konsentrasi yang baik. Maksud saya adakah nanti mungkin dicari kajian literatur yang menghubungkan antara bagaimana dengan memberikan misalnya hubungan antara pemberian motivasi belajar itu bisa menaikkan konsentrasi kepada siswa, karena yang penyebabnya di sini tentang bahwa dia belum mempunyai konsentrasi yang cukup baik. Jadi mungkin dicarikan literatur yang menghubungkan antara konsentrasi dengan pemberian motivasi belajar. Artinya bahwa konsentrasi itu bisa meningkat dengan memberikan motivasi belajar. Ya, itu mungkin yang perlu dicarikan ya. Kalau di sini hanya definisi apa itu literasi, definisi bimbingan literasi, tapi tidak ada menghubungkan. Kalau saya lihat ini di akar penyebab masalahnya ini kan bahwa siswa ini belum mempunyai konsentrasi yang cukup baik, dikarenakan guru belum memberikan motivasi belajar yang pemberian motivasi belajar yang maksimal. Ya, dicari hubungannya itu antara konsentrasi yang cukup baik dengan motivasi belajar. Jadi mungkin dicari mungkin di Google misalnya, dikasih kata kuncinya konsentrasi dengan motivasi belajar ya, kalau kita mau mencari. Ya Pak. Ya mungkin itu, karena saya ini hanya definisi kan ya. Ya, hubungan antara motivasi belajar dan konsentrasi itu mungkin ya. Jadi kemudian nanti kajian-kajian literatur kan namanya eksplorasi alternatif solusi. Jadi mungkin ada beberapa solusi-solusi untuk menaikkan konsentrasi bukan hanya motivasi. Yang intinya sebenarnya hasil belajarnya ini tadi, karena
kurangnya motivasi literasi, ya. Ini memang ada bertolak antara masalah yang terpilih yang diselesaikan kan kurangnya motivasi literasi sebenarnya. Hah? Ya, itu ya sebenarnya bukan ya. Ya, tinggal dicarikan solusi bagaimana meningkatkan konsentrasi ini melalui pemberian motivasi, ya, pemberian motivasi. Itu mungkin Pak Kemas ya. Coba yang lain kita lihat yang kemudian kelebihan dan kelemahan nanti dicari lagi tentang karena kita mengarahkan nanti apa yang mau dilakukan nanti. Apakah misalnya meningkatkan pemberian motivasi atau apa? Mungkin dengan melakukan model-model tertentu yang bisa menaikkan motivasi belajar, ya. Apakah dengan melakukan model-model atau apalah yang bisa menaikkan itu motivasi belajar itu tadi, ya. Ya, oke, coba yang kedua kita lihat. Siswa mengalami kesulitan bersosialisasi di dalam kelas dan di luar kelas. Siswa tidak mampu beradaptasi di dalam kelas maupun di luar kelas dikarenakan masih rendahnya rasa percaya diri. Berarti yang ini difokuskan di percaya diri ya, mengalami kesulitan bersosialisasi. Kurang percaya diri. Iya. Jadi ada dua ini. Karena dia tidak percaya diri, dia mengalami kesulitan bersosialisasi. Ya, kalau perlu itu dicarikan itu, kalau menurut David ini merupakan proses, ya. Kalau kita lihat ini apanya kira-kira ini Pak, ini yang pakaian aku dulu itu. Ya. Saya mau maaf ini ada yang ribut juga di belakang. Siswa tidak mampu beradaptasi. Siswa mengalami kesulitan bersosialisasi di dalam kelas dan di luar kelas. Siswa tidak mampu beradaptasi. Masih rendahnya percaya diri siswa. Ya. Apa ya kira-kira sasarannya kalau begini? Seperti saya bilang tadi, sasarannya bisa nanti ke model, bisa ke media, bisa apa. Kalau biasa orang kurang bersosialisasi karena kenapa? Tadi karena kurang percaya diri. Supaya dia bisa percaya diri apa bisa dilakukan. Sebagai seorang guru kira-kira. Memberikan arahan gitu Pak. Dan Iya, memberikan arahan atau apakah misalnya dilakukan permainan atau diskusi. Ya, bisa Ya. seperti Ya, bisa dengan permainan. Jadi mungkin di kajian literatur itu misalnya dengan memberikan game ya, maksudnya permainan dalam belajar kan ada beberapa model itu, yang model ada kayak permainan apa semua, itu bisa menaikkan percaya dirinya, sehingga dengan menaikkan percaya diri dia bisa beradaptasi. Mungkin ada model-model tertentu. Artinya Anda mencari literatur yang berhubungan tentang yang bisa meningkatkan percaya dirinya itu, ya. Apa yang bisanya dia lakukan misalnya. Artinya kita mau ada kita hipotesis kita misalnya, ada hipotesis ya, ada jawaban sementara yang di kepala kita bahwa dengan memberikan misalnya model-model tertentu atau apalah misalnya kita meningkatkan diskusi atau apa sehingga percaya diri siswa bisa ini ya, dicari seperti itu. Oke, nomor 3, metode pembelajaran konvensional masih digunakan oleh guru di kelas. Metode, ya. Ya, ini kan sudah jelas ini ya. Metode.
Metode pembelajaran konvensional. Kurangnya pengetahuan guru akan penerapan model. Ya. Apakah tidak dicari, bukan kalau misalnya masalahnya itu kan bukan saja gurunya, siswanya saja. Jadi kalau ini kan gurunya ini yang bermasalah ini. Ya. Iya, Pak. Iya. Pengembangan metode pembelajaran modern. Ya. Kalau ini sasarannya nanti apa kira-kira? Artinya di kepala kita, hipotesis kita, apa yang bisa dilakukan dengan begini? Kalau dalam pembelajaran yang akan kita ajarkan kepada siswa, Pak. Ya, makanya cari kajian literatur tentang itu. Bagaimana bahwa misalnya dengan dengan penerapan model pembelajaran inovatif bisa ini meningkatkan. Semestinya kalau saya sebenarnya permasalahannya di siswa sebenarnya. Ya, permasalahannya di siswa. Kemudian nanti solusinya di ini. Metode Solusinya nanti di guru. guru. Ya. Ya. Jadi kalau yang didapat ini metode pembelajaran konvensional, ini kayaknya kalau saya difokuskan sebenarnya ke siswanya, di sini nanti kenapa dia misalnya tadi seperti contoh misalnya kenapa dia rendah misalnya nilainya, itu tadi kurangnya pengetahuan guru dalam penerapan model atau apa, metodenya atau apa. Ya. Atau ada yang masukan lain? Silakan. Saya khawatirkan kalau saya ngomong ini banyak ini nanti Bapak bingung. Biasanya orang kalau saya bicara biasa orang bingung. Mana Pak Sarip? Ya, oke Pak. Ya, ada mungkin Ya. memberikan masukan. Silakan Pak Sarip. Ya, coba diturunkan dulu Pak di permasalahan yang pertama. Yang pertama Pak. Iya. Yang pertama tadi, Pak. Iya, yang pertama. Ini, Pak. Iya. Oke. Ya, saya apalagi namanya pendapat dengan Pak Supriyadi tadi tentang bagaimana hubungan. Jadi sebenarnya kalau kita melihat akar penyebab masalahnya ini Pak, ini kan seperti ini siswa belum mempunyai konsentrasi. Nah, jadi penyebabnya itu karena kurangnya memotivasi guru kepada siswa. Jadi artinya penyebab masalahnya ini apalagi namanya guru, ya, guru yang kurang memotivasi siswa sehingga motivasi siswa untuk belajar itu kurang. Nah, sekarang begini, jadi yang sebenarnya di sini yang perlu dikaji adalah bagaimana apakah ada model pembelajaran atau metode atau strategi pembelajaran sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa. Sebenarnya Pak, kalau motivasi siswa yang meningkat di sini pasti konsentrasi ikut. Itu seiring itu dengan meningkatnya motivasi. Kalau motivasi siswa tinggi dalam mengikuti pelajaran itu pasti konsentrasi dalam mengikuti pelajaran itu pasti ikut meningkat juga. Jadi sementara di kajian ya seperti di apalagi namanya dikoreksi oleh Pak Supriyadi tadi bahwa yang di kajian ini hanya definisi. Sebenarnya yang perlu dikaji di sini Pak adalah apa yang dilakukan oleh guru sehingga motivasi siswa itu bisa meningkat. Apakah memperbaiki metode pembelajarannya, apakah memperbaiki model pembelajarannya yang sesuai dengan KD atau kompetensi dasar yang diajarkan itu. Karena kalau misalnya motivasi siswa sesuai kalau KD itu sesuai dengan model dan metode atau strategi pembelajaran atau pendekatan pembelajaran sesuai, pasti motivasi siswa dan konsentrasi itu pasti meningkat.
saya punya analisis seperti itu, Pak. Makanya yang perlu kita perbaiki di sini adalah eksplorasi alternatif solusi. Jadi apakah solusinya itu apa alternatifnya itu adalah perbaikan model pembelajaran atau perbaikan metode atau strategi pembelajaran, itu yang barangkali yang perlu kita kaji lebih jauh. Saya kira dari saya demikian, Pak. Terima kasih. Iya, ya, Pak Syarif. Terima kasih Pak Syarif. Jadi memang sebenarnya kalau mau kita di nomor 1 ini, itu sebenarnya masalah yang terpilih saja satu aja itu tadi. Hasil belajar siswa masih rendah pada mata pelajaran sistem robotik. Ya, Penyebabnya karena kurangnya motivasi literasi peserta didik. Ya, dengan 1 ini sebenarnya yang di kolom kedua ini itu sudah masuk di situ akar penyebabnya juga. Sebenarnya akar penyebabnya itu karena motivasi literasinya yang rendah. Nah, apalagi misalnya 1 atau ada 2 di situ akar penyebabnya, misalnya di samping tadi motivasi literasi peserta didik. Ya. Jadi jadi nanti itu nanti disesuaikan. Kemudian tadi yang eksplorasi tadi memang harus di kepala kita apa yang nanti yang kita mau lakukan, karena nanti ada alternatif solusi yang kita gunakan nanti. Misalnya dengan pemberian ini motivasi belajar bisa meningkat, hubungan tentang sesuatu yang bisa meningkatkan motivasi belajar. Itu yang harus dicari di kajian literatur. Iya, Pak. Jangan definisi sih. Iya. Ya, jangan definisi. Makanya lebih cenderung ke itu tadi, cari yang berhubungan. Di jurnal-jurnal itu biasa dicari di kesimpulannya, misalnya tentang motivasi. Apa yang menyebabkan misalnya motivasi rendah siswa itu? Kalau seperti misalnya ini hasil belajar, hubungan antara hasil belajar dan motivasi belajar itu kan banyak itu. Ya, hubungan antara hasil belajar bahwa misalnya hasil belajar rendah kalau motivasi belajar rendah juga, itu ada hubungan linear misalnya, itu ada pendapat-pendapat itu misalnya didapat seperti itu. Tetapi nanti kita mau menghubungkan apa yang harus diberikan kepada siswa supaya meningkatkan motivasinya. Iya, apa yang dilakukan guru. Iya. Iya. Jadi kalau saya di kolom 1 ini dipilih saja kalau saya, jangan ini ada 2 ini sudah ada penyelesaian. Ini masalah dengan penyelesaiannya. Ya, jadi kan hasil belajar siswa masih rendah. Itu 1 sudah masalah itu. Yang kedua, kurangnya motivasi siswa atau literasi, kurangnya motivasi literasi peserta didik. Itu ada 2 indikator yang berbeda di situ. Jadi ada 2 masalah di situ. Masalah yang pertama, hasil belajar siswa rendah. Kemudian yang kedua, motivasi literasi dari peserta didik. Itu tadi kurangnya sama kan, kurangnya rendah. Kurangnya motivasi literasi. Jadi ada 2 sebenarnya masalah di situ. Izin Pak, maksud saya ini hasil belajar siswa masih rendah ini adalah output efek dari kurang motivasi, Pak. Itu maksud saya, Pak. Iya, jadi yang difokuskan apa kira-kira? Motivasi. Iya, kurangnya motivasi dari peserta didik seperti itu, Pak. Ya, sebenarnya itu aja, 1 aja itu sudah ini kurangnya motivasi literasi peserta didik. Ya, Pak, siap. Ya. Dicarikanlah akar penyebabnya. Akar penyebabnya kenapa? Ya. Sebenarnya yang menjadi kurangnya motivasi literasi peserta didik ini bisa menjadi penyebab. Akar Penyebabnya. Betul. Iya, betul. Yang menjadi Karena akar itu penyebabnya. Iya, karena itu variabel bebasnya itu, Pak. Variabel terikatnya itu hasil belajar. Ya, hasil belajar itu adalah variabel ininya ya. Kalau di penelitian itu hasil belajar itu adalah terikatnya. Kalau yang kurangnya motivasi itu adalah variabel bebasnya. Ya benar, Pak. Makanya ini saya garis bawahi yang kurangnya pemberian motivasi belajar. Iya. Itu adalah akar masalahnya, cocok itu, Pak. Intinya akar masalahnya itu adalah kurangnya pemberian motivasi belajar oleh guru. Iya. Kemudian ya cocok, Pak, kalau seperti kajian kita ini kan
di masalah yang terpilih itu kan ada 2 masalah yang kita harus angkat di sini. Seperti yang disampaikan Pak Supriyadi tadi bahwa hasil belajar juga itu adalah satu variabel atau tujuan, sedangkan pemberian motivasi itu atau motivasi literasi itu adalah proses. Jadi proses, kenapa saya katakan proses? Karena itu yang perlu dikaji. Bagaimana caranya atau apa yang dilakukan oleh guru, kalau misalnya di kelas, apa yang dilakukan oleh guru sehingga motivasi literasi itu meningkat. Nah, kalau motivasi literasi belajar siswa itu meningkat, saya yakin pasti hasil belajarannya meningkat juga. Ya begitu anunya Pak. Jadi sebenarnya ya betul. Jadi di masalah yang terpilih sebenarnya adalah hasil belajar siswa rendah. Nah, kemudian akar masalahnya itu, salah satu akar permasalahannya adalah kurangnya motivasi literasi. Iya, itu aja sebenarnya supaya tidak karena ini kan ada konsentrasi yang cukup baik ya itu aja. Kalau saya dikasih pindah ke situ ke sebelah, akar penyebabnya itu adalah kurangnya motivasi. Ya. Dibawa saja kurangnya motivasi. Kurangnya pemberian motivasi literasi tadi kepada siswa, kepada peserta didik. Kurangnya pemberian motivasi literasi siswa yang jangan pemberian. Kalau saya itu saja karena kurangnya motivasi belajar siswa, kurangnya motivasi belajar siswa. Nanti gurunya bisa tambahkan di situ. Misalnya kalau mau link, tulis itu pada mata pelajaran. Kurangnya motivasi belajar siswa pada mata pelajaran sistem robotik. Betul. Carilah literatur kemudian yang bisa meningkatkan motivasi belajar. Itu sudah sejalan itu. Betul Pak. Jadi cari hubungan antara motivasi belajar dengan pemberian metode tertentu atau model tertentu untuk meningkatkan motivasi. Jamin konsentrasi dulu, supaya kau lebih fokus. Meningkatkan tentang cara meningkatkan, mencari kajian literatur tentang cara meningkatkan motivasi belajar. Dan cara meningkatkan motivasi belajar. Itu aja. Oke. Satu saja sebenarnya sudah cukup ini. Kalau Pak Adi sudah pahami ya. Ini sudah sejalan ini Pak. Ya, sudah sejalan. Tujuan itu adalah hasil belajar, masalah, kemudian akar penyebabnya kurang motivasi, kemudian itu yang dicarikan solusinya. Kira-kira apakah perbaikan metode, apakah perbaikan model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Nah, kalau sesuai itu Pak, insya Allah pasti kalau motivasi siswa meningkat, konsentrasi ikut. Konsentrasi ikut, otomatis kalau motivasi dan konsentrasi ikut, pasti hasil belajar meningkat. Begitu. Jadi itu yang dikaji di literaturnya. Bisa saja begini, di akar penyebabnya itu bisa saja 2 misalnya. Boleh, tadi kurangnya betul, motivasi belajar, kemudian yang kurangnya tadi konsentrasi. Bisa juga jadi akar masalah. Akar permasalahan itu bisa jadi ada 2 variabel bebas kalau di dalam penelitian itu. Nah, kalau di penelitian ada 2 variabel bebas terikat. Itu yang sudah 3 hipotesis. Motivasi belajar, apalagi kalau kan bisa saja bukan hanya motivasi, mungkin minat siswa, kurangnya minat kurangnya minat. Itu udah carilah untuk menaikkan
motivasi belajar atau minat. Oke, Pak siapa namanya? Nggak perlu kita berikan yang ke bawah dulu. Artinya Anda sudah tahu kuncinya ya, tahu kuncinya. Dengan nomor 1 ini Anda sudah tahu kuncinya bagaimana. Kemudian nanti dengan analisis dan resolusi mungkin besok baru kita bahas lebih jauh ya, setelah kita perbaiki dulu di eksplorasi alternatif solusinya ya. Oke. Terima kasih Bapak. Ya. Oke Pak Kemas. Izin stop screen. Ya, top screen. Nanti dikasih begitu ya. Jadi jangan terlalu banyak. Kalau perlu hanya satu variabel. Jangan bikin bingung. Saya juga baca tadi pertama, saya bingung itu. Yang mana ini? Antara konsentrasi, motivasi, ya, prestasi belajar. Ada beberapa variabel yang saling ini. Ya. Oke. Itulah perlunya diskusi. Biasanya Pak Lawrence itu sudah biasa juga, sudah siap itu. Atau Pak Marum. Mana Pak Marum? Masa dilombai kok Pak Marum? Iya, kayaknya Naimi juga tangannya Pak Marum. Iya. Pak Reko tuh Pak. Iya. Reko. Iya. Oke. Atau Pak Riko. Pak Riko silakan. Mungkin ketua kelas duluan, Pak. Oh, ketua kelas duluan. Silakan Pak, ketua kelas duluan. Oke, terima kasih Pak. Ya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sore Bapak Ibu. Hasil dari tadi yang pertama adalah menurunnya motivasi belajar siswa pasca COVID-19. Itu akar penyebab masalahnya adalah tingkat kedisiplinan dan psikologi siswa. Terus di pertemuan tadi pagi sudah dimasukkan masukan dari Pak dosen tentang untuk siswa yang model pembelajaran yang monoton. Nanti bisa saya perbaiki Pak. Terus eksplorasi alternatif solusi atau link jurnalnya adalah penelitian yang ditulis oleh Dwipa Satria Negara 2002 menjelaskan bahwa gangguan psikologi yang dialami setiap siswa muncul atau dipengaruhi akibat dampak dari ketidaksiapan mental dalam menghadapi berbagai situasi yang belum pernah dirasakan sebelum dan sesudah COVID-19. Seperti peningkatan kasus kesehatan mental yang dialami semua kalangan siswa sekolah, dengan kasus tertinggi melibatkan gangguan stres, depresi, kecemasan, rasa takut, perubahan kepribadian sosial, perilaku sosial, siswa sangat mempengaruhi motivasi belajar pasca COVID-19. Oke, satu aja dulu Pak Marum. Kita lihat dulu hanya satu dulu supaya ini ya. Terus kemarin Pak, menizin Pak, kemarin kita menggunakan untuk menentukan masalahnya ini menggunakan aplikasi Man Manager Pak. Mungkin bisa saya tampilkan Pak untuk. Ya, silakan. Tapi ada yang rusak itu tadi yang sebelah sini. Coba gitu. Betul Pak. Nah kemarin ketika saya menarik informasi berkaitan tentang ini Pak, yang menurutnya motivasi belajar pasca COVID-19
itu masalahnya ada dua, Pak, yang dari siswa sama guru. Dari siswa sendiri, yang pertama adalah psikologis, itu diturunkan menjadi perubahan kepribadian sosial, diturunkan menjadi perilaku sosial, dan diturunkan lagi menjadi minat, inisiatif, tanggung jawab, dan diturunkan lagi menjadi terbawa COVID-19. Terbawa COVID-19 ini diturunkan lagi menjadi tingkat kedisiplinan, stres, depresi, rasa takut, dan kecemasan. Dari segi guru, yang pertama adalah kompetensi profesionalisme guru itu diturunkan menjadi pertama model, metode, strategi para guru. Yang kedua adalah kedisiplinan. Yang kedisiplinan itu diturunkan menjadi tanggung jawab dan efisiensi waktu. Dan model itu diturunkan menjadi materi tidak sesuai sama materi tidak menarik, dan materi tidak menarik diturunkan menjadi materi tidak tersampaikan dengan baik sama siswa bosan, suasana kelas tidak kondusif. Nah, dari sini Pak saya menyimpulkan bahwa yang jadi unsur utama itu adalah karena dari masukan kemarin yang jadi patokan utama kita lebih melihat dari faktor guru katanya Pak. Ini Pak, sebentar lu saya balik lagi ke 2.1. Dari besar barangkali Pak Maruf. Ditambah ininya Pak. oh siapa. Iya. Iya. Lumayan. Iya. Sebentar Pak. Oke Pak. Nah, dari sini dari yang kemarin itu karena dari aspeknya dari guru sama siswa, yang saya ambil itu dari akar paling bawahnya itu pertama masalahnya berarti di model sama tingkat kedisiplinan psikologi siswa, dan psikologi siswa ini diturunkan lagi menjadi tingkat ini hasilnya. Dan menurut jurnal bahwa siswa psikologi ini diturunkan menjadi melibatkan gangguan stres, depresi, kecemasan, rasa takut, perubahan kepribadian sosial, dan sebagainya, Pak. Sekian, Pak. Saya tanya dulu Pak Maruf. Kalau misalnya ini kan namanya alternatif solusi. Solusi apa kira-kira yang bisa dilakukan dengan ini? Dengan menurunnya motivasi belajar itu. Oke, Pak. Berdasarkan kemarin, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, bahwa beberapa guru tuh menyebutkan bahwa solusinya adalah pertama itu siswa pertama di awal itu hanya membutuhkan adaptasi Pak, adaptasi karena lingkungan belum sesuai, karena udah lama daring pas luring, setelah itu fokus untuk daring. Pertama hanya membutuhkan adaptasi solusinya, dan kedua solusi yang selanjutnya adalah kita sebagai guru tuh harus memberikan perhatian proses pembelajaran yang jauh lebih intens Pak, untuk mengembalikan jiwa siswa ke sekolah. Itu hasil dari wawancara kemarin Pak, itu solusinya. Jadi kalau adaptasi yang Anda anukan, apa kira-kira sasarannya nanti misalnya? Tadi kan ini kita mencari alternatif solusinya. Akar masalahnya tadi kan ini model pembelajaran yang digunakan guru tidak meningkatkan tingkat kedisiplinan dan psikologi siswa. Apa sasarannya? Apakah model atau apakah yang lain media untuk mengadaptasi? Tadi ini pasca bahwa motivasi belajar itu karena tadi karena COVID ya, anggaplah COVID itu kan kemarin itu kan kebanyakan kita daring ya, daring. Apakah misalnya dengan pemberian daring kebalikannya itu adalah tatap muka ya? Apakah dengan pembelajaran tatap muka itu bisa meningkatkan motivasi belajar siswa?
Iya. Ya, Iya. motivasi belajar siswa itu yang perlu sebenarnya dilihat di situ. Ya, Pak. Ya, bagaimana tatap muka itu bisa meningkatkan motivasi belajar siswa dibandingkan dengan Ya, misalnya pembelajaran dengan daring. daring. Iya. Ya, itu yang perlu. Itu yang perlu dianukan. Nggak perlu kita melibatkan gangguan stres apa segala, terlalu jauh lah kita itu. Iya. Ya, terlalu jauh kita karena yang sebenarnya kan alternatif solusi, kita kelompokkan solusi apa yang perlu dilakukan. Ya, jadi eksplorasi di alternatif solusi ini adalah solusi-solusi apa yang perlu dilakukan sehingga bisa meningkatkan motivasi belajar setelah setelah pasca COVID ini. Pasca COVID itu adalah kita lakukan pembelajaran daring. Tadi ada adaptasi. Adaptasinya itu bagaimana? Adaptasinya dari daring menjadi luring. Iya. Iya, itu ya. Nah. Oke, Pak Sari, mungkin ada masukan Pak Sari. Iya. Oke, Pak. Iya. Ya, terima kasih, Pak. Jadi ini menurunnya motivasi belajar siswa pasca COVID. Ya, berarti kalau kita melihat ke belakang, berarti sebelumnya sudah bagus motivasinya. Ya, Pak. Nah, ini tentu terkait dengan indikatornya ini, Pak, menurun. Apa jadi indikator, Pak? Apakah hasil belajar atau apakah apa lagi namanya? Indikator menurunnya motivasi itu apakah berdampak kepada nilai atau hasil belajar? Iya, Pak, berdampak sekali, Pak, kalau berdampak ya. Oke. Nah, sekarang seperti yang disampaikan Pak Supriyatna yang benar sekali itu bahwa namanya eksplorasi alternatif solusi, artinya bagaimana kita mencari solusi-solusi untuk mengembalikan motivasi belajar siswa sebelumnya. Ya, karena ini dikatakan menurun, berarti sebelumnya itu bagus. Sebelum COVID itu bagus motivasi belajarnya siswa. Ya. Nah, kemudian sekarang terjadi COVID, berarti dia mengalami, menurut salah satu penyebabnya itu adalah mungkin dari pembelajaran luring, daring. Ya. Salah satu alternatif akar masalahnya itu adalah pembelajaran daring berbeda dengan motivasinya pada saat pembelajaran luring. Nah, jadi solusi yang perlu kita cari yang pertama misalnya, jadi salah satu barangkali untuk mengembalikan itu, apakah dengan melaksanakan pembelajaran luring itu bisa mengembalikan motivasi belajar siswa. Itu yang pertama, salah satu misalnya alternatif, tapi bukan apalagi namanya, masih perlu dikaji lagi, masih perlu mencari solusi-solusi lain. Apa kira-kira yang menjadi solusi-solusi lain sehingga dapat mengembalikan motivasi. Apakah dengan perbaikan metode pembelajaran atau saya selalu berpikir begini, Pak. Karena salah satu alternatif untuk memperbaiki motivasi belajar siswa itu adalah dengan memperbaiki menyesuaikan model pembelajaran atau strategi pembelajaran atau media pembelajaran terhadap KD yang diajarkan. Kalau itu yang cocok, yang sesuai antara model, kemudian strategi dengan media pembelajaran, saya yakin motivasi belajar siswa itu meningkat. Ya, di samping dengan kemampuan guru menyampaikan atau penguasaan guru dalam menguasai materi tersebut. Jadi itu adalah alternatif untuk eksplorasi alternatif solusi. Jadi perbaikan model, kalau menurut saya Pak, perbaikan model atau perbaikan strategi atau pemberian media yang sesuai dengan KD kompetensi dasar yang diajarkan atau materi yang diajarkan, atau misalnya ada sumber atau ada solusi-solusi lain dalam mengembalikan motivasi belajar siswa itu. Jadi itu yang perlu barangkali yang kita kasih. Karena kenapa? Tujuannya nanti ini Pak, artinya permasalahan ini nanti kita selesaikan di kelas pada saat kita PPL. Artinya dalam kondisi siswa yang kita ajar yang kurang termotivasi, setelah kita mengajar dengan merubah model atau cara belajar kita atau strategi pembelajaran kita, sehingga anak-anak itu bisa
motivasinya meningkat. Indikatornya itu setelah kita berikan ulangan, hasil belajarnya itu meningkat. Jadi itu yang barangkali yang perlu kita kaji lebih jauh, Pak. Jadi alternatif solusi ini. Atau misalnya di analisisnya nanti kita bagaimana menganalisis sehingga betul bahwa dengan memperbaiki model, memperbaiki strategi, dengan penguasaan dan memperbaiki penguasaan materi oleh guru dalam menyampaikan, sehingga motivasi siswa itu meningkat. Ini bisa ditolak ukurnya itu pada saat kita mau memberikan ulangan, nilainya itu bisa meningkat dengan perbaikan yang saya sebutkan tadi. Saya kira dari saya demikian, Pak. Terima kasih. Ya, makasih Pak Sarip. Saya tambahkan Pak Maruf untuk perbaikan ini Pak Maruf. Tadi saya sudah sampaikan tentang tatap muka. Kalau saya gunakan karena tatap muka itu bukan model, jadi pakai aja model blended, ya. Ya, Jadi blended. pakai blended learning. Jadi nanti Anda mencari eksplorasi tentang bagaimana hubungan antara model blended learning terhadap motivasi belajar. Jadi di kepalanya nanti Pak, solusi yang ada di kepalanya Pak Maruf itu bahwa dengan melakukan pembelajaran blended learning, blended learning itu gabungan antara luring dan daring, ya. Nah, itu yang nanti dicarikan hubungan antara blended learning dengan motivasi belajar. Cari penelitian-penelitian yang tentang hubungannya itu, ya. Ya. Oke, satu aja mungkin satu orang dulu, jangan terlalu banyak supaya yang penting dia tahu benang merahnya Pak Mas Sarip. Antara kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, ya. Iya. Pak, sebelum ini boleh bertanya Pak